Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai relativitas khusus. Nah, untuk memahami relativitas khusus, ini saya akan berikan teori ringkas dahulu ya, teori ringkas. Kemudian untuk memahami lebih lanjut, saya akan memberikan latihan soal dan pembahasannya. Nah, untuk memahami relativitas khusus, kita harus mengingat dulu mengenai postulat Einstein. Postulat Einstein itu ada dua. Yang pertama adalah hukum fisika memiliki bentuk yang sama untuk setiap kerangka acuan inersial. Yang kedua, cepat rambat cahaya dalam ruang hampa sama dengan C kecil 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, tak bergantung pada gerak sumber maupun pengamatnya. Nah, kemudian ada aturan kecepatan relatif. Nah, misalkan di sini ada benda-benda bergerak ya. Kalau kita lihat gambar ini, ya pesawat 1 bergerak terhadap bumi dengan kecepatan V1, pesawat 2 bergerak relatif terhadap pesawat 1 dengan kecepatan relatif V2. Nah, yang ditanyakan misalnya kecepatan pesawat 2 terhadap pengamat yang ada di bumi. Saya beri nama V. Secara umum, kita bisa menyelesaikan kecepatan relatif benda terhadap pengamat dengan rumus umum seperti ini. V sama dengan V1 plus minus V2 per 1 plus minus V1 V2 C kuadrat ya. Nah, V itu di sini kecepatan relatif benda terhadap pengamat. Kalau V1 V2 itu kecepatan benda terhadap acuan tertentu ya. Kalau C ya cepat rambat cahaya dalam vakum tadi. Tanda plus digunakan kalau kecepatan relatif bertambah, tanda min digunakan kalau kecepatan relatif berkurang. Nanti jangan khawatir, saya akan memberikan contoh soal yang cukup banyak mengenai kecepatan relatif. Nah, terus kemudian dalam soal relativitas khusus yang paling sering keluar adalah yang berhubungan dengan plat MV. Plat MV sama sekali tidak ada hubungannya dengan plat kendaraan bermotor ya. Tidak usah mikir masalah itu. P itu yang dimaksud di sini adalah momentum, E itu adalah energi, L itu adalah length atau panjang, A itu area luas ya. Kalau T itu time, M itu adalah mass, massa ya. Kalau V itu adalah volume. Kalau kita mau menghafalkan rumus, maka yang berhubungan dengan LAV ini bacanya adalah love. Dipelesetkan aja love dalam bahasa Inggris berarti I love you ya. I love you berarti aku mencintaimu. Kalau aku mencintaimu, maka aku pasti berada di sampingmu. Aku itu siapa? Aku itu adalah akar. Nah, ini akar ini ya. Aku itu akar. Akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi kalau di sini mencintai, love, maka akar aku akan berada di samping. Jadi semua akar berada di samping ya. Jadi merumuskan L ya sama dengan L0 akar, A sama dengan A0 akar, V sama dengan V0 akar gitu ya. Jadi akarnya selalu berada di samping. Aku berada di samping karena mencintai, love. Nah gitu kan ya. Oke, terus kemudian kalau misalkan merumuskan momentum. Nah, kalau momentum, nah ini bukan golongan love, bukan golongan mencintai. Kalau bukan golongan mencintai, maka akunya ditindas, diinjek-injek, diinjak-injak. Berarti akunya letaknya di bawah. Jadi kalau merumuskan P sama dengan PO per akar, E sama dengan E0 per akar. Mencari M ya M0 per akar, delta T 0 per akar karena tidak mencintai, diinjak-injak ya. Nah, perhatikan L dengan L0 itu maksudnya apa? L itu kan panjang gerak menurut pengamat yang bergerak. Kalau L0 itu panjang menurut pengamat yang diam relatif terhadap benda ya. Jadi diam atau bergerak itu relatif benda terhadap pengamat ya. Kalau V itu adalah kecepatan benda terhadap pengamat, begitu ya. Sama semua di sini. Jadi A0 area menurut pengamat diam, A itu menurut pengamat bergerak dan seterusnya. Nah, dalam konsep relativitas khusus ada energi diam yang dirumuskan M0 kali C kuadrat di mana M0 massa diam ya. Kalau E saja itu energi total yaitu mc kuadrat di mana M itu massa gerak. Kalau EK itu energi kinetik yaitu selisih antara energi total dengan energi diam. Nah, kalau dihubungkan dengan momentum, energi total dengan energi diam, seperti ini rumusnya. E kuadrat sama dengan E0 kuadrat plus BC kuadrat, di mana B itu momentum benda. Nah, sedangkan kalau ada massa, musnah menjadi energi, kita bisa hitung dengan rumus Albert Einstein yang sangat terkenal, E sama dengan delta mc kuadrat. Nah, dari rumus inilah Oppenheimer dan kawan-kawan menciptakan bom atom atau bom nuklir. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan banyak soal latihan di sini ya. Nomor 1, pesawat luar angkasa bergerak dengan kecepatan 0,8 c meninggalkan bumi.
Pilot dalam pesawat itu menyalakan sinar laser searah dengan gerak pesawat. Berapakah perbandingan kecepatan cahaya sinar laser menurut pengamat di bumi dengan pengamat dalam pesawat? Jadi ini yang tanyakan kecepatan cahaya ya. Kita menggunakan postulat 2 untuk menjawabnya. Nah, ini kecepatan pesawat terhadap orang yang ada di bumi itu kan 0,8 C ya. Dia memancarkan laser, menyalakan laser pilotnya ya, warna merah lasernya. Kalau dia mati pilot, berapa kecepatan cahayanya? Ya sama dengan C. Karena kecepatan cahaya itu tidak bergantung gerak sumber maupun pengamat. Kalau dia mati dari bumi berapa? Ya tetap aja kecepatannya sama dengan C. Berdasarkan postulat yang kedua. Nah, jadi kalau dibandingkan kecepatan cahaya menurut pengamat di bumi dengan di pilot atau pesawat adalah 1 dibanding 1 karena sama saja besarnya. Nomor 2, pesawat A dan B bergerak beriringan meninggalkan bumi dengan kecepatan masing-masing 0,5 C dan 0,8 C. Berapakah kecepatan relatif pesawat B terhadap pesawat A? Kita jawab. Nah, ini kalau saya gambarkan, kecepatan pesawat A terhadap bumi 0,5 C, B terhadap bumi 0,8 C, yang ditanyakan pesawat B terhadap A berapa kecepatan relatifnya. Oke, kita menggunakan rumus yang tadi ya, rumus umumnya kan begini tadi ya, untuk menghitung kecepatan relatif benda terhadap pengamat. Dalam hal ini bendanya adalah siapa? Bendanya adalah B. Pengamatnya siapa? Pilot yang ada dalam pesawat A. Karena yang ditanyakan kan berapa kecepatan relatif B terhadap A, berarti B benda, A itu pengamat gitu. Jadi V di sini adalah kecepatan benda terhadap pengamat. Nah, kalau kita lihat, pengamat A itu bergerak beriringan dengan B. Maka kalau dia mengamati benda yang beriringan dengan dia, kecepatan relatifnya akan lebih lambat. Bandingkan dengan kalau berlawanan. Ya, kalau beriringan pasti lebih lambat. Oleh sebab itu, di sini tanda min yang digunakan. Ya, jadi bukan plus, tapi min. Nah, oke. Sekarang V-nya berarti V2 min V1 per 1 min V2 V1 per C kuadrat. Loh, kok V2 dulu? Nggak boleh tak V1 dulu? Boleh, nggak masalah. Ini saya balik aja, V2 dikurangi V1. Tidak mempengaruhi hasil. Kalau yang atas minus, yang bawah juga minus. Tidak masalah, ya. Oke, nah sekarang V2-nya itu 0,8 C, sedangkan V1-nya 0,5 C, ya. Terus kemudian V2, ini 0,8 C, V1 0,5 C, bagi C kuadrat. Nah, yang atas itu 0,3 C dibagi 1 dikurangi, ini kan 0,4. C kuadratnya hilang, ya. Jadi, sederhananya 0,3 C per 0,6. 3 per 6 itu setengah, jadi setengah C. Itulah kecepatan relatif pesawat B terhadap pesawat A. Nomor 3, pesawat A dan B bergerak beriringan meninggalkan bumi. Kecepatan relatif pesawat A terhadap bumi 0,5 C. Sedangkan kecepatan pesawat B terhadap A adalah 0,6 C. Berapakah kecepatan relatif pesawat B terhadap bumi? Oke, jadi seperti soal nomor 2, tetapi yang ditanyakan adalah kecepatan pesawat B terhadap orang yang ada di bumi. Nah, di sini kecepatan A terhadap bumi 0,5 C, kecepatan B terhadap A 0,6 C, gitu kan ya. Oke, sekarang perhatikan, ini pengamatnya dia relatif terhadap acuan bumi. Dia melihat benda B yang bergerak. Tapi benda B ini bukan bergerak terhadap bumi, itu yang ditanyakan ya, terhadap pesawat. Jadi kalau pesawat B ini digendong pesawat A, tentu kecepatan pesawat B itu sama dengan A. Karena anggapannya dia dilontarkan dari pesawat A ya, B ini dilontarkan. Sebenarnya bukan dilontarkan, dia bergerak relatif ya terhadap A. Kalau dia roket, misil ya ditembakkan dari A. Nah, tembakan jeder gitu terhadap A 0,6 C. Otomatis si pengamat yang ada di bumi akan melihat kecepatan pesawat B itu lebih cepat. Nah, sekali lagi ya, kalau pesawat B itu digendong A, kecepatan B itu sama dengan pesawat A. Tapi karena dia dilontarkan dari pesawat A, maka akan terlihat lebih cepat dari bumi. Oke, jadi kalau begitu, dengan menggunakan rumus seperti ini, nah kita pakai tanda plus di sini ya, karena kecepatan relatif pesawat B terhadap bumi pasti akan lebih cepat. Oke, jadi kalau begitu, ini 0,5 C tambah 0,6 C ya. Nah, yang bawah diganti V1 V2-nya seperti ini, dihitung yang atas 1,1 C, yang bawah 1,3. Jadi ini hasilnya 11 per 13 C. Yang nomor 4, pesawat A dan B bergerak berlawanan menuju bumi. Kecepatan relatif pesawat A dan B masing-masing terhadap bumi adalah diketahui. Berapakah kecepatan relatif pesawat B terhadap A? Nah, tapi ini
bergerak berlawanan ya, pesawat A dan B itu gerakannya berlawanan. 0,5 C itu terhadap bumi, 0,4 C juga terhadap bumi ya. Yang ditanyakan berapa kecepatan pesawat B terhadap A gitu. Nah, ini pengamatnya bergerak, melihat benda yang berlawanan dengan dia, itu pasti akan terlihat lebih cepat bendanya ya. Ya seperti hanya Anda mau menabrakkan pesawat, itu kan akan lebih cepat tabrakan kalau arahnya berlawanan daripada beriringan. Logikanya kan gitu. Makanya kalau berlawanan itu akan memperbesar kecepatan relatif. Makanya tandanya di sini yang kita pakai plus bukan min. Nah, berlawanan itu ada dua ya, bisa saling mendekati atau saling menjauhi. Saling mendekati atau menjauhi ya sama, tandanya plus ya. Jadi ini sudah saya masukkan, V1, V2 saya masukkan semua. Hasilnya adalah 0,9 C per 1,2. Ini sama aja dengan 3/4 C. Nomor 5, pengamat yang berdiri di bumi mengamati balok berukuran 200 cm kali 100 cm kali 60 cm. Kemudian balok tersebut bergerak dengan kecepatan 0,6 C dengan vektor kecepatan sejajar panjangnya relatif terhadap pengamat yang berdiri tadi. Volume balok menurut pengamat tersebut berapa ya? Nah, ini balok. Saya gambarkan ya. Misalkan balok ini bergerak dengan kecepatan arah vektornya sejajar dengan panjang ke arah X. Panjang diam yang ke arah X ya. L0X-nya itu 200, L0Y itu lebarnya 100, tingginya adalah 60, L0Z. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita melihat balok bergerak, misalnya saya berdiri di bumi melihat balok bergerak, itu berarti saya adalah pengamat gerak. Karena apa? Jarak saya terhadap balok berubah terus. Bayangkan ya, saya diam berdiri di bumi. Baloknya bergerak terhadap bumi. Kan saya bergerak terhadap balok. Kalau diam terhadap bumi, betul. Terhadap baloknya bergerak. Karena saya dan balok itu berubah jarak terus. Berarti saya bergerak relatif terhadap balok. Jadi kalau pengamat di bumi mengamati balok yang bergerak terhadap bumi ya, dia pengamat bergerak. Sehingga yang dilihat itu L ya. Kalau LZ-nya menurut pengamat bergerak itu sama dengan menurut pengamat diam ke arah sumbu Z, tetap 60 cm. Tidak berubah karena yang mengalami kontraksi atau menyusut itu hanya yang searah dengan kecepatan, yaitu L0E. Selain itu tidak menyusut ya. L0Y, L0Z tidak menyusut, tidak mengalami kontraksi. Jadi LY-nya pun sama dengan L0Y 100 cm tetap tidak berubah, tapi LX-nya berubah. Karena sejajar kecepatan, jadi Lx, L0x dikalikan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. L0x-nya kan 200, ya, panjangnya 200 dikalikan akar. Nah, di sini V per C-nya, ya V-nya kan 0,6 C, ya langsung masukkan aja ya, V 0,6 C di kuadrat, berarti hasilnya kan ini. Nah, kalau dihitung dalam akar ini hasilnya 0,8 ya. Jadi 200 kali 0,8 berarti 160 cm. Berarti kalau begitu volumenya sekarang menjadi LE kali LY kali LZ menurut pengamat bergerak. 160, LY-nya 100, LZ-nya 60. Berarti ini hasilnya 960.000 cm3. Nah, kalau cara cepatnya, soalnya misalnya objektif ya, pilihan A, B, C, D, E itu, boleh pakai ini. V sama dengan VO akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. VO, volume balok menurut pengamat diam, V menurut pengamat bergerak. Jadi ini VO-nya kan 12 kali 10 pangkat 5. Ini kalikan semua ini. Ini volume diamnya VO, ini adalah 12 kali 10 pangkat 5. Dikalikan akar, V-nya tadi kan 0,6 C ya. Nah, yang di dalam akar kan tadi 0,8 hasilnya. 0,8 dikalikan ini. Hasilnya ya 960.000 cm3. Sama dengan ini. Sekali lagi, cara cepat itu hanya untuk soal objektif ya, bukan soal urean. Oke, yang keenam, pesawat bergerak melintas di atas bumi dengan kecepatan relatif 0,8 C terhadap bumi. Pengamat di bumi mengamati lampu sein pesawat berkedip dengan periode 0,5 sekon. Menurut pilot, berapakah periode kedipan lampu sein itu? Kalau saya gambarkan demikian. Ini lampu seinnya maksudnya ya, berkedip-kedip ya. Ini pilotnya ya, sebenarnya dia di dalam, supaya kelihatan saya keluarkan dia. Ya, mati urusan pilotnya gitu ya. Oke, nah terus kemudian di sini ada pengamat yang di bumi melihat pesawat kecepatannya 0,8 C, gitu kan ya. Artinya pesawat ini bergerak terhadap bumi dengan kecepatan 0,8 C. Oke, nah sekarang perhatikan di sini katanya pengamat di bumi mengamati lampu sein pesawat dengan berkedip dengan periode 0,5 sekon. Sebenarnya kalau kita lihat pengamat di bumi itu
adalah pengamat bergerak. Loh kok bisa? Karena pengamat di bumi terhadap pesawat itu berubah jarak terus. Kan pesawatnya bergerak ini. Jadi pengamat di bumi berubah jarak terus terhadap pesawat. Berarti dia menjadi pengamat yang bergerak terhadap benda, relatif terhadap benda. Nah, pengamat diamnya itu dalam pesawat. Karena dia diam terhadap benda ya. Sumber cahayanya kan di pesawat ini. Jadi diam terhadap pesawat. Dia menjadi pengamat yang diam. Jadi dia akan mengamati delta T0 selang waktunya. Jadi periode yang diamati oleh pengamat di bumi, delta T itu 0,5 sekon ini. Nah, sedangkan pengamat di pesawat sebagai pengamat diam yang diamati adalah delta T0. Nah, delta T itu sama dengan delta T0 per akar kan. Saya masukkan aja delta T setengah, delta T0-nya dihitung. V-nya kan ini ya, 0,8 C. Oke. Berarti ini kalau kita hitung, ini kan 0,64, akar 0,36, 0,6. Jadi ini dikalikan aja dengan setengah, berarti delta T0-nya 0,3 sekon. Nomor 7, dua saudara kembar A dan B tinggal di bumi. Pada saat B berulang tahun yang ke-30, A meninggalkan B ke angkasa luar dengan pesawat canggih berkecepatan 0,6 C. Kemudian A kembali ke bumi dan pada saat tiba di bumi, saudara kembarnya B sudah berulang tahun yang ke-50. Berapakah umur A menurut dia sendiri? Jadi kalau saya gambarkan begini, supaya tidak bingung, begini. Pengamatnya kan ada dua, yaitu B sama A. Anggap aja ini Budi, B, A itu Ali. Alinya di pesawat, B, katakanlah Budi di bumi gitu ya. Nah, pada saat B berulang tahun yang ke-30, A itu meninggalkan Budi dengan pesawat canggih kecepatannya 0,6 C. Dia berekreasi ke angkasa luar, terus kemudian sudah puas kembali lagi ke bumi. Pada saat itu B berulang tahun yang ke-50 menurut B gitu ya. Nah, perhatikan baik-baik, di sini bumi kita anggap sebagai acuan, pengamatnya itu ada dua, yaitu Ali sama Budi. Sedangkan bendanya itu pesawat. Nah, diam dan bergerak relatif itu pengamat terhadap benda. Jadi pengamat bergeraknya itu B yang ada di bumi, karena dia berubah jarak terhadap benda. Karena pesawatnya kan bergerak. Kalau pilotnya si A, ya, tidak bergerak terhadap benda, tidak bergerak terhadap pesawat. Ya masa pilot berlari-lari dalam pesawat kan diam ya, diam terhadap pesawat. Jadi pengamat diamnya itu A. Jadi kalau misalkan B mengamati waktu, dia ditinggalkan A tadi kan umur 30, begitu A turun, B berulang tahun ke 50, berarti B menyangka A telah terbang selama 50 dikurangi 30, 20 tahun kan. Nah, pengamat A itu mengamati bukan delta T, tapi delta T0, dia pengamat diam. Nah, delta T0-nya bisa kita cari pakai rumus ini ya. Oke, nah sekarang delta T-nya saya masukkan 20, delta T0-nya saya hitung. Ini 0,6 hasilnya kan akar ini 0,8 ya. Jadi kalau begitu delta T0-nya 16 tahun. Jadi menurut A, dia telah terbang selama 16 tahun saja. Jadi kalau begitu umur A berapa? Ya 30 saat meninggalkan B tadi, ditambah waktu terbangnya 16 tahun. Jadi umur A itu cuma 46 tahun. Jadi kalau begitu A lebih muda daripada B. Kalau dapat soal begini, gini aja. A itu kan yang rekreasi. Yang rekreasi itu senang kan rekreasi itu. Nah, waktu tidak terasa. Karena senang dia awet muda. Tapi B itu yang menunggu. Lama banget nggak datang-datang. Menunggu itu ya pekerjaan yang mengenaskan gitu ya. Makanya B itu cepat tua. Jadi B itu lebih tua daripada A. Menunggu itu lebih tidak enak daripada sibuk ya, sibuk bekerja atau sibuk rekreasi. Oke, seperti itu. Nomor 8, partikel angkasa luar yang bermassa diam M0 bergerak dengan kecepatan setengah akar 3C relatif terhadap bumi. Hitunglah massa gerak partikel. Kita jawab ya. V-nya tadi setengah akar 3C. Saya bisa tulis V per C setengah akar 3. Jadi kalau jawab A, massa gerak itu M0 per akar. Ini golongan tertindas ya, akunya di bawah, M0 per akar. Jadi kalau begitu, M0-nya saya tulis, terus kemudian V per C-nya saya masukkan setengah akar 3. V per C setengah akar 3, tapi ini kan ada kuadratnya, jadi saya kuadratkan. Jadi ini hasilnya adalah setengah. Nah, oleh sebab itu massa geraknya menjadi 2 kali massa diam. M sama dengan 2 kali M0. Terus kemudian kalau momentumnya ya M kali V. M-nya kan sudah ketemu 2M0 kali V-nya setengah akar 3C. Kita kalikan aja hasilnya akar 3 M0C.
Terus kemudian yang C ditanya energi diam ya M0 kali C kuadrat gitu kan ya. Kalau energi total MC kuadrat. M-nya itu 2M0 ya, artinya 2M0 C kuadrat. Kalau tanya energi kinetik ya E kurangi I0, jadi E-nya tadi 2M0 C kuadrat. I0-nya M0 C kuadrat, hasilnya M0 C kuadrat. Ternyata energi kinetiknya sama dengan energi diamnya. Nomor 9, sebuah partikel subatomik bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya sedemikian sehingga energi totalnya mencapai 3 kali energi diamnya. Berapakah kecepatan partikel subatomik itu? Nah, kita jawab ya. E-nya di sini 3 kali energi diam. Oke, jadi E saya uraikan menjadi E0 per akar. Ini golongan tertindas, jadi akunya di bawah ya. Nah, 3E0, E0-nya saya coret. Nah, ini jadi sepertiga sama dengan akar ini, ya kan? Ya dikalikan hilang lah ya. Di kuadrat kedua ruas akarnya hilang, yang ini yang sepertiga di kuadrat 1/9. Tapi nanti kalau disendirikan V kuadrat per C kuadrat 1 dikurangi 1/9 itu kan 8/9. Di akar kedua ruas V per C ini akar 8, 2 akar 2, 9 di akar 3. Jadi V-nya adalah 2 akar 2/3C. Inilah kecepatan yang ditanyakan. Nah, kalau kita menggunakan cara cepat, soalnya objektif, E sama dengan 3E0, kita tidak perlu menguraikan, langsung aja lihat nilai perbandingan 1 dibanding 3 ini ya, 1 banding 3 perbandingan E dengan E0. Golongan plat MV bisa pakai rumus langsung, V sama dengan C. C itu pasti ada kan di sini C. Cuma 2 akar 2/3 dari mana? Ya, dari sini. Akar 1 min, perbandingannya 1 banding 3, langsung 1/3 kuadrat. Jangan 3 banding 1. Kalau 3 banding 1 ya imajiner, akar negatif kan nggak ada ya. Jadi nilai perbandingannya kecil, taruh pembilang, yang besar taruh penyebut di kuadrat. Jadi 1 kurang 1/9 ya 8/9 di akar. Sama hasilnya dengan ini ya. Sekali lagi ini hanya untuk soal yang bersifat objektif. Nomor 10, sebuah partikel yang bermassa diam M0 bergerak dengan kecepatan tertentu sedemikian hingga energi kinetiknya menjadi 2 kali energi diamnya. Hitunglah momentum partikel, kecepatan partikel. Kita jawab. EK dikatakan di situ 2 kali energi diam. Nah, EK kita uraikan, E dikurangi E0 sama dengan 2E0, berarti E-nya sama dengan 3E0. Terus saya pakai rumus ini, E kuadrat sama dengan E0 kuadrat plus BC kuadrat ya. Karena dihubungkan dengan momentum. Jadi E-nya 3E0, saya masukkan, saya kuadratkan. Jadi ini jadi 8E0 kuadrat. Loh, ini kan 9E0 kuadrat dikurangi E0 kuadrat ya. Langsung saya ya, 8E0 kuadrat sama dengan BC kuadrat. Di akar kedua ruas akar 8, 2 akar 2, E0 kuadrat diakarkan E0. Ini di akar apa? 2-nya hilang ya. Jadi P kali C gitu aja. Oke, jadi ini 2 akar 2, E0 itu M0 C kuadrat. Nah, P-nya ditanyakan, jadi C kuadratnya dicoret. Ini bisa ya, akhirnya dapat P sama dengan 2 akar 2 M0 kali C. Kalau menghitung kecepatan partikel, E kan sama dengan 3 kali E0 ya, diuraikan seperti tadi. Ini cara biasa, kayak tadi nih ya, persis. Jadi ini V kuadrat per C kuadrat 8/9, hasilnya ini. Atau boleh langsung pakai cara cepat kan, perbandingannya 1 banding 3. V sama dengan C, C itu pasti ada. Terus kalikan akar 1 min perbandingan 1 banding 3 kuadrat. Jadi cara cepat ini boleh untuk golongan plat MV ya, masih seperti ini. Jadi kalau kita hasilnya ya sama dengan ini, 2 akar 2/3C. Seperti itu. Physics is very easy and fun.